pesan saya kepada rekan-rekan PPAT yang ada di Kabupaten Samosir, tolong jauhi yang namanya mafia tanah. Mafia tanah. Mafia tanah ini tolong jangan didekatin, apalagi bekerja sama dengan mafia tanah. Dengan suasana bahagia, amanah ini harus kita pegang bersama. Adalah amanah untuk 4 kabupaten. Kepercayaan ini diberikan kepada kami untuk mengerjakan ini sampai 2024. Surat keputusan pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuatan Tanah Sumatera Utara tentang pelantikan dan pengukuhan susunan pengurus daerah Tapanuli Raya yang maksud dalamnya adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Kumbang Kasudutan, masa bakti 2021 sampai 2024. Pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuatan Tanah Sumatera Utara menimbang dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan daerah Ikatan Pejabat Pembuatan Tanah Tapanuli Raya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Pengurus Wilayah IPAN Sumatera Utara untuk melantik ketua dan membuka surat pengurus. Sebelum saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah Tapanuli Raya Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia untuk saya lantik hari ini? Terima kasih. Pelantikan dan pengukuhan susunan pengurus daerah Tapanuli Raya, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Kumbang Kasudutan, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah masa bakti 2021-2024. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penuh rasa syukur, kami pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Ekwil IPAN Sumatera Utara berdasarkan pasal 22 ayat 6 Anggaran Rumah Tangga IPPAD pada hari ini Sabtu tanggal 17 September 2022 dengan ini melantik dan mengukuhkan susunan pengurus daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah daerah Tapanuli Raya untuk masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2024. Selamat bekerja, berjuang, dan beramal bakti. Ketua Pengurus Daerah Pak. Saya, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Sumatera Utara, menyerahkan bendera dan patakan IPPAT Kabupaten Tapanuli Raya kepada Ketua Pemda Tapanuli Raya yang terpilih untuk saudara kibarkan dan saudara jaga harkat dan martabat PPAT di Kabupaten Tapanuli Raya. Dan semoga selaku Ketua Pemda IPAN Tapanuli Raya, saudara dapat membantu rekan-rekan nantinya agar dapat menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang yang ada. Saya serahkan bendera dan patakan untuk saudara kibarkan di Kabupaten Tapanuli Raya. Terima kasih.
dengan suasana bahagia. Amanah ini harus kita pegang bersama. Kita yang dilantik adalah amanah untuk 4 kabupaten. Tangis saya ini tangis bahagia. Kepercayaan ini diberikan kepada kami untuk mengerjakan ini sampai 2024. Berat samalah kita semua, ringan semua kita lakukan. Bersama pemerintah, BPN dan semuanya, baik Departemen Banten, kepala desa dan semuanya, kalau kita sama-sama berjuang, apalagi ada masalah semua kabupaten, mungkin akan diajukan kepada PPAT, kita siap untuk membantu, tapi jangan abaikan tugas kita yang utama. Demikianlah, terima kasih. Tangis ini adalah tangis bahagia. Terima kasih. Selamat sore, saya Fernando Stanggang, Trimbita TV. Hari ini kita ada di Hotel CTS Panguruan, Kabupaten Samosir. Nah, baru saja dilakukan pengurus IPAP, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk wilayah Tapanuli Raya. Nah, kita akan tanyakan kepada Ketua IPAP Sumatera Utara, itu Bapak Ferry Limbong, Dr. Ferry Limbong, terkait tentang kegiatan ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Iya, terima kasih Pak Ferry Limbong. Kita menanya nih Pak, apa yang menjadi tugas khusus ini kepada pengurus IPAP yang baru saja dilantik hari ini, dan terutama dalam perlindungan dan juga pemberdayaan keprofesionalan daripada para notaris dan pejabat pembuat tanah. Silakan. Ya. Jadi saya sudah memberikan arahan pesan kepada Ibu Ketua Pemda yang terpilih, ya, supaya yang pertama itu menjalankan roda organisasi IPAT Kabupaten Tapanuli Raya dengan baik dan dapat berkoordinasi dengan Muspida, ya, maupun instansi terkait BPN maupun Dispenda. Ya. Kemudian juga dalam rangka perlindungan terhadap anggota, saya juga telah berpesan kepada Ibu Ketua Pemda, Ibu Sinta Mauli Agnes, agar selalu mendengar dan memperhatikan aspirasi daripada anggota. Dan kalau memang nanti ada permasalahan-permasalahan, sepanjang masih bisa diselesaikan di tingkat pengurus daerah, dipersilakan. Namun kalau memang artinya permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di pengurus daerah, maka kami pengurus wilayah siap untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian juga permasalahan hukum. Nanti kalau memang ada rekan-rekan yang tersandung masalah-masalah hukum di Kabupaten Tapanuli Raya, kami siap berkoordinasi dengan pengurus daerah untuk memberikan bantuan hukum, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, dari sisi permasalahan apa yang sering didapatkan para pejabat membuat akte tanah ini? Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi PPAT ini, terutama berkaitan dengan sertifikat, tumpang tindihnya sertifikat, kemudian juga adanya ahli waris yang mungkin namanya tidak tercantum dalam sertifikat. Bahkan juga pemecahannya juga menimbulkan permasalahan dari sisi biaya, biaya BPATB-nya tadi seperti ada disampaikan sampai hampir 100 juta, 200 juta, sedangkan yang punya masyarakat kecil. Ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah nantinya untuk menentukan apakah memang BPHTB tadi bisa dikurangi untuk masyarakat kecil. Karena ini penting demi terlaksananya kepastian hukum mengenai bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Tapanuli Raya. Baik, dalam dialog interaktif tadi ada pernyataan kenaikan harga di kawasan Danau Toba ya, terutama Samosir. Nah, ini diikuti dengan mungkin adanya setoran pajak kepada pemerintah yang justru ikut naik gitu. Nah, ini sering menjadi dilema antara penjual dengan pemerintah. Nah, ini sering juga menjadi sebuah pergumulan bagi para pejabat pembuat akte tanah. Itu gimana, Pak? Ya, jadi memang
sejak kawasan Danau Toba ini menjadi destinasi wisata super seperti tadi, memang mau tidak mau, suka tidak suka, harga tanah akan terdongkrak naik. Ini seperti harga pasar di mana banyak permintaan, tentu harga akan naik. Nah, sedangkan tanah itu sifatnya adalah tetap. Jadi dalam hal ini kenaikan harga tanah itu masih sebenarnya dalam batas-batas tertentu masih dapat ditolerir. Karena juga menguntungkan sebenarnya bagi pemilik tanah yang berdomisili dan memiliki tanah di kawasan Danau Toba ini. Masalahnya seperti tadi juga, ketika harga tanah tadi naik, maka PBB-nya akan naik. Ketika PBB naik, ini menimbulkan permasalahan, apalagi bagi masyarakat kecil, tidak mampu dia bayar PBB tahunannya. Ketika PBB naik, maka nilai jual objek pajaknya juga pasti ikut naik. Ketika terjadi jual beli, maka nanti mempengaruhi terhadap PPH maupun BPATB itu sendiri. Nah, apalagi sekarang ini memang untuk kawasan destinasi wisata memang sudah diterapkan nilai zona tanah. Nilai zona tanah itu pasti di atas daripada NJOP PBBE. Baik. Tetapi kan tentunya kalau nilai itu semua naik, juga nilai daripada presentasi ke pajak buat tanah juga naik ya. Kalau untuk itu, kalau PPAT sudah ditetapkan honorariumnya 1% dari nilai penjualan. Nilai penjualan. Tentunya kan itu dia. Baik. Nah, saya mau ke Ibu Sinta Agnes mau ditambah. Bu Agnes, ini kan sudah periode kedua ya, sudah kedua. Nah, bagaimana ini ada target dan juga harapan daripada pengurus Provinsi Sumatera Utara untuk Ibu Agnes di periode kedua untuk bagaimana memproporsionalkan dan juga meningkatkan kesejahteraan para notaris di kawasan Tapanuli Raya. Baik, saya pikir harapan dari pusat, setiap provinsi dan juga daerah hampir sama. Artinya intinya adalah kita hadir di sini di kabupaten ini, di 4 kabupaten adalah untuk melayani masyarakat dan juga kita harus bekerja sama dengan pemerintah lainnya. Lalu yang kita lakukan hari ini adalah tentang dialog, karena banyaknya sengketa. Kebetulan kan wilayah Tapanuli Raya ini adalah wilayah destinasi wisata yang mendunia katanya kan. Teristimewa Samosir. Bahwasanya di kita juga kadang-kadang ada konflik yang bisa kita selesaikan mediasi. Sepanjang mediasi itu diterima kedua belah pihak, saya pikir tidak ada masalah. Itu sudah kita alami. Sebenarnya kan berarti tupoksi kita tambah untuk mediasi para pihak yang lagi bersengketa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak terjadi karena hukum, karena kita kasih pencerahan bahwa ketika berlanjut itu teken kuasa udah sekian juta, lanjut lagi, apalagi perdata kan gitu ya. Kita sampaikan ternyata bisa kok. Dan demikian juga perjuangan daripada Pemda kita setelah kita terpilih dalam periode ini, kita harapkan. Kami semalam sudah ada menyusun program kerja, di mana mungkin kami setiap kabupaten akan membuatkan event seperti ini. Dan besok, hari Minggu besok, kita akan juga ada mengadakan sosial, memberikan 150 sak semen ke gereja Siopak Sosok. Nah, jadi kita juga dalam 2 poin ini, kita akan bersosial ke masyarakat, juga bersosial dalam hal bantuan-bantuan. Bisa saja mungkin nggak bantuan ke gereja atau bangunan masjid atau apa, bisa ke panti asuhan. Atau mungkin kalau ada masyarakat yang membutuhkan, yang bisa kita bantu untuk sekolah, kalau memang benar-benar dia pintar dan mampu, ya bisa juga, itu kan sosial juga ya. Jadi kita udah mulai, mudah-mudahan teman-teman kita semuanya sepertinya memberi hati dan ikhlas, berapapun yang terkumpul nantinya itu bisa kok diserahkan gitu ya. Jadi itulah kita lakukan dalam periode ini nantinya. Apa yang diharapkan oleh Ketua Pemwil, nanti kami akan sinergitas semuanya, apalagi Pak Ferry udah sampaikan ke kita bahwasanya nanti akan kita buat prakerwil ya Pak, entah berapa tahun, mungkin tahun depan atau gimana, nanti tergantung rekomendasi, dan kita siap menjadi tuan rumah dalam hal itu. Baik, satu periode memimpin ini, apa yang menjadi sebuah perjuangan, pergumulan daripada pengurus di kawasan Danau Toba ini, khususnya Samosir? Iya, ketika kita terpilih dalam hal itu ya Tuhan memberkati, mungkin mengurapi kita dalam hal itu ya. Kami berdua berjuang. Karena kita harus memilah kabupaten ini, bagaimana kabupaten ini. Awalnya komunikasi kurang di antara kami. Ternyata sekarang ini sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Ada yang konflik,
ada yang konflik mulai kita tapi nggak menjadi publikasi. Jadi kita sering juga ada konflik antara notaris ya. Apakah persoalan tarif juga ya? Tadi aja saya sampaikan jangan mengambil wilayah lain dan terus datang chat, ibu menyinggung saya gitu. Ternyata saya nggak tahu kan. Kebetulan semalam itu ada sharing dari teman rekan lain menyatakan itu tadi. Janganlah sampai terjadi di Pemda kami. Sebenarnya itunya. Persoalan tarif ada masalah? Ada kompetisinya? Tarif itu kalau tarif itu selalu kita nasihatkan. Jangan terlalu rendah. Misalnya BBN diambil 2,5. Risikonya hanya 1 juta yang di tangan kita itu. Ya kan? Risikonya mana tahu 2 tahun lagi datang. Bagaimana kita membayar kepada lower misalnya untuk mengantisipasi itu. Jadi saya bilang biarlah sedikit akta itu, tapi pembayarannya sesuai dengan honor kita, jangan terlalu rendah. Karena di Sianu misalnya 3,5, datang dia 1,5, mau apa lagi sama dia? Kadang gitu kan? Seperti itu. Lagian pun itu semakin rendah justru merendahkan profesional ini ya. Profesi ini ya. Pengambil apa ini namanya PPAD bahasa banyak belajar udah belajar bayarnya mahal lagi ya. Semua seperti itu. Tidak gampang lulus ya kan? Selalu itu kita sampaikan, mudah-mudahan masih bisa kok, nggak ada terlalu konflik kali di antara kami. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini mau nanya kepada Sekretaris Pak Jonas Simarmata nih. Pak Sekretaris, kenapa ya Pemda ini tidak per kabupaten kayak Tapanuli Raya menggabungkan beberapa kabupaten seperti itu? Apakah ini hanya terjadi di Tapanuli Raya saja? Enggak Pak, ada beberapa. Terdiri dari beberapa kabupaten. Oh gitu ya. Tergantung kepada kesiapan dari masing-masing. Apakah mereka siap untuk bisa mandiri? Dan jumlah notaris di wilayah itu juga ya? Itu ada pengaruh. Jadi ada ketentuan-ketentuan untuk bisa mendirikan satu Pemda itu yang mandiri tersendiri. Ada ketua, ada sekretarisnya, dan ada susunan pengurusnya, itu ada syarat-syaratnya. Oh, ada minimal anggota nggak? Ada, minimal 5 orang. 5 orang dalam satu kabupaten ya? Tapi lucu juga satu kabupaten pengurusnya cuma 5 ya? Nggak ada anggota gitu ya? Setidak-tidaknya mengakomodir anggota ketika ada permasalahan-permasalahan dengan instansi pemerintah. Inilah peranan organisasi itu untuk mewakili. Jadi jangan main sendiri-sendiri. Baik. Sebagai orang Samosir, gimana Bapak melihat Samosir ini dengan pembangunan yang luar biasa saat ini? Justru saya sangat terkesan. Artinya kita harapkan yang merupakan fokus pemerintah saat ini memfokuskan Samosir ini kawasan pariwisata. Betul-betul masyarakat di sini betul-betul harus terbuka gitu. Memberikan hati supaya jangan ada terkendala pembangunan di sini. Karena apapun itu kalau masyarakat sendiri tidak menerima, ini tidak akan bisa berjalan. Terutama pembebasan lahan mungkin ya. Itu paling sulit ya untuk pembangunan. Baik, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Ferry Slimbong kepada masyarakat Samosir atau mungkin rekan-rekan seprofesi. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan PPAT yang ada di Kabupaten Samosir, tolong sebelum membuat akta itu harus betul-betul dilaksanakan yang namanya cek bersih. Ini perlu untuk kita mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Dan satu lagi, tolong jauhi yang namanya mafia tanah. Mafia tanah ini tolong jangan didekatin, apalagi bekerja sama dengan mafia tanah. Ini aja statement ini saya. Sering terjadi persoalan hukum ya? Sering Pak, sering, sangat banyak terjadi. Sehingga saya tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan di setiap Pemda, kabupaten, kota yang saya lantik, selalu saya sampaikan jangan terlibat masalah mafia tanah. Tapi di Samosir? Di Samosir mungkin sampai hari ini belum ya Pak ya, karena tapi berjaga-jaga supaya jangan sampai nanti terjadi permasalahan mengenai hal-hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak Ferry Limbong, terima kasih Ibu Anes Tamba, Pak Jonas Simarmata, Sekretaris dan seluruh pengurus Provinsi Sumatera Utara. Baik, demikian tadi pembicaraan kita bersama pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Sumatera Utara dan juga pengurus yang baru saja dilantik, pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk Kabupaten Samosir. Semoga pasca pelantikan ini pelayanan seluruh notaris yang ada di wilayah Tapanuli Raya semakin baik dan tentunya itu akan memberikan dampak yang positif bukan hanya kepada rakyatnya tapi juga pembangunan di kabupatennya masing-masing. Saya Prananda Stanggang, Gerindra TV, Oras.